Dalam Islam, disebutkan bahwa salah satu tanda akhir zaman atau tanda kiamat adalah akan datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Banyak keterangan yang bertebaran tentang itu. Salah satunya terkait sosoknya. Ya'juj dan Ma'juj disebutkan bahwa hanya ada 2 surat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Keduanya yakni surat Al-Kahfi ayat 83-106 dan juga surat Al-Anbiya ayat 95-98. Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk akhir zaman yang akan muncul setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa. Ya'juj dan Ma'juj memiliki sifat yang merusak dan sombong. Dari beberapa dalil mengenai Ya'juj dan Ma'juj, terdapat 1 ayat dan hadis mengenai ciri-ciri fisiknya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Harmalah, dari bibinya dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah, sedangkan jari tengah beliau dibalut menggunakan perban karena tersengat kalajengking. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh, sehingga datang Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka berasal dari setiap arah. Wajah mereka layaknya tameng yang diberi lapisan kulit. Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 96-97. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari suatu tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96-97. Ya'juj dan Ma'juj memiliki ciri-ciri yang sulit dijelaskan dalam banyak hadis. Namun, ada beberapa ciri fisik dari keduanya yang bisa digambarkan secara umum. Ya'juj dan Ma'juj bicaranya tidak fasih. Menurut standar dari orang Arab, bahasa yang paling bersih yaitu bahasa Arab. Salah satunya karena huruf-huruf hijaiyah terdengar sangat jelas dan sesuai dengan tempat dan sifat keluarnya bunyi suara tersebut. Maka, tidak fasih di sini bisa dimaksud bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak berasal dari Arab. Bangsa Mongol. Jika hadis merujuk pada satu bangsa, seperti bangsa Mongol atau Tatar misalnya, maka dalam sejarahnya, keduanya memang pernah memporak-porandakan peradaban Islam di Baghdad. Banyak karya para ulama dan sarjana muslim yang dibakar dan dibuang oleh mereka. Tetapi ada juga yang menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah alien dari luar angkasa. Ada yang percaya di masa depan, bumi akan mendapatkan serbuan dari alien. Hal tersebut dapat kita lihat dari berbagai berita, baik media cetak maupun media elektronik. Berkenaan dengan serbuan makhluk luar bumi, terdapat teori dengan berdasarkan kepada berita Al-Quran. Hingga apabila dibukakan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Ayat Al-Quran ini mengidentifikasikan bahwa Ya'juj dan Ma'juj muncul bukan dari bawah, tetapi dari atas. Dan kata seluruh tempat yang tinggi dapat diasumsikan bahwa mereka bukan muncul dari atas gunung tertentu, namun lebih berkonotasi seperti turunnya air hujan. Ayat di atas juga membantah kalau Ya'juj dan Ma'juj muncul dari atas seluruh gunung.
Karena tembok Zulkarnain, sepanjang pengetahuan kami, hanya ada satu dan letaknya bukan di atas gunung. Jadi, misteri ayat ini adalah tembok Zulkarnain yang menghalangi invasi Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya bangunan apa? Mengapa strukturnya harus dari kerangka besi dibalut cor tembaga yang terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 94-95 dan juga sangat tinggi? Bagaimana caranya bangunan ini menghalangi Ya'juj dan Ma'juj ribuan tahun tanpa bisa ditembus? Yang juga terdapat di dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 97. Jika kita gambar gerbang Zulkarnain sebagai satu tembok biasa, tentu ukurannya sangat besar dan menghadap ke atas langit. Dan ingat, Ya'juj dan Ma'juj turun dari seluruh tempat yang tinggi. Mungkinkah tembok yang dimaksud adalah medan energi yang dihasilkan oleh rangkaian peralatan yang terbuat dari besi dan tembaga? Logam tembaga yang mampu memuat dan mengalirkan arus listrik, api, dan panas jika ditambah logam besi yang juga mengalirkan panas jika terkena panas atau api. Maka benturan dua logam tersebut akan membentuk fluktuasi energi berupa medan listrik atau panas. Medan energi inilah yang mungkin tidak bisa didekati oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj, dengan catatan selama sinar matahari masih terus menerpa tempat tersebut. Atau mungkinkah tembok yang berbentuk medan energi ini dibangun untuk menyegel suatu gerbang, wormhole, yang menghubungkan bumi dengan tempat lain di luar angkasa? Atau mungkinkah sebagai penghalang bagi sebuah gerbang dimensi lain? Namun yang pasti, jika teori di atas benar, saat ini kita tidak perlu terlalu khawatir selama bumi masih disinari matahari. Tapi jangan terlena dulu, sekitar 300 tahun yang lalu, aktivitas matahari pernah meredup. Para ahli sejarah kemudian menamai fenomena ini dengan Little Ice Age atau zaman es kecil. Memang bukan terjadi beberapa waktu terakhir, melainkan pada 1641 sampai 1715. Membekunya Eropa dan Amerika Utara ini praktis berlangsung selama 74 tahun. Lalu akankah peristiwa 300 tahunan itu akan terulang? Mungkinkah Ya'juj dan Ma'juj akan menginvasi bumi ketika peristiwa itu kembali terulang? Wallahu a'lam.